Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pak Guru Dadus Channel dengan topik Ayo Belajar IPS. Kali ini kita akan membahas tentang materi apa saja yang akan kita pelajari di kelas 7 semester ganjil. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik subscribe dan tanda lonceng di samping subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi atau video-video terupdate dari Pak Guru Dadus Channel. Kita langsung saja untuk menghargai waktu. Silakan disimak pembahasannya, jangan sampai ada yang terlewatkan. Oke, silakan belajar, tetap semangat, salam cerdas. Sekarang kita akan mengetahui materi ilmu pengetahuan sosial kelas 7 semester ganjil. Nah, apa-apa saja yang akan kita pelajari pada kelas 7 semester ganjil ini? Jadi, untuk pelajaran IPS kelas 7 pada semester ganjil, kita akan mempelajari dua bab, yaitu bab pertama, manusia, tempat, dan lingkungan, dan bab yang kedua adalah interaksi sosial dan lembaga sosial. Nah, yang pertama, manusia, tempat, dan lingkungan. Materi-materi yang akan kita pelajari pada bab ini adalah yang pertama, pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Yang kedua, letak dan luas Indonesia. Yang ketiga, potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Yang keempat, dinamika kependudukan Indonesia. Yang kelima, kondisi alam Indonesia. Dan yang keenam adalah perubahan akibat interaksi antar ruang. Yang pertama, pengertian ruang dan interaksi antar ruang terbagi ke dalam beberapa bagian atau sebut saja dua bagian. Yang pertama adalah konsep ruang dan interaksi antar ruang. Kemudian yang kedua, kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Nah, kemudian bagian yang kedua, letak dan luas Indonesia, terbagi lagi menjadi submateri, yaitu pemahaman lokasi melalui peta dan letak dan luas Indonesia. Kemudian bagian yang ketiga, potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Ini terbagi menjadi yang pertama, potensi sumber daya alam Indonesia, dan yang kedua, potensi kemaritiman Indonesia. Yang keempat, dinamika kependudukan Indonesia. Dinamika kependudukan Indonesia terbagi ke dalam 5 submateri. Yang pertama yaitu jumlah penduduk. Yang kedua, persebaran penduduk. Yang ketiga, komposisi penduduk. Yang keempat, pertumbuhan dan kualitas penduduk. Dan yang kelima, keragaman etnik dan budaya. Jadi itulah 5 submateri dari dinamika kependudukan Indonesia. Kemudian bagian 5, kondisi alam Indonesia. Terdiri dari dua bagian atau dua submateri, keadaan fisik wilayah Indonesia dan flora dan fauna Indonesia. Kemudian yang terakhir bagian 6, yaitu perubahan akibat interaksi antar ruang. Memiliki 6 submateri. Yang pertama, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Yang kedua, perubahan penggunaan lahan. Yang ketiga, perubahan orientasi mata pencaharian. Yang keempat, berkembangnya sarana dan prasarana. Yang kelima, adanya perubahan sosial dan budaya. Dan yang terakhir, berubahnya komposisi penduduk. Jadi itulah materi-materi dan submateri yang akan kita pelajari pada bab 1, manusia, tempat, dan lingkungan. Oke, selanjutnya bab 2. Bab 2 ini interaksi sosial dan lembaga sosial akan kita pelajari setelah mid semester. Karena antara bab 1 dan bab 2, setelah bab 1 tuntas, karena IPS semester ganjil hanya 2 bab, jadi bab pertama diselesaikan sampai mid semester. Setelah mid semester baru masuk ke bab yang kedua, yaitu interaksi sosial dan lembaga sosial. Nah, adapun materi-materi yang akan kita pelajari pada bab 2 ini yaitu bagian 1 interaksi sosial,
bagian 2, pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial, dan yang ketiga adalah lembaga sosial. Oke, bagian pertama, interaksi sosial. Interaksi sosial memiliki submateri pengertian interaksi sosial. Kemudian yang kedua, bentuk-bentuk interaksi sosial. Kemudian pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Nah, materinya seperti ini, yaitu bagaimana cara interaksi sosial ini berpengaruh terhadap pembentukan lembaga sosial yang terjadi di kehidupan masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah lembaga sosial. Nah, yang akan kita pelajari atau submateri dalam lembaga sosial ini yaitu pengertian lembaga sosial serta jenis dan fungsi lembaga sosial. Nah, itulah materi-materi dan submateri yang akan kita pelajari pada kelas 7 Ilmu Pengetahuan Sosial semester ganjil. Nah, jangan lupa belajar, jaga kesehatan, tetap semangat, dan salam cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.